Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari, Kenali Diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran super sadar adalah 3 keadaan atau 3 tingkatan pikiran. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran super sadar bekerja sama dalam membentuk kepribadian kita. Beberapa orang mengatakan 3 tingkatan pikiran sama dengan 3 jenis kesadaran, seperti kesadaran 3 dimensi, 4 dimensi, dan 5 dimensi. Semuanya adalah konsep yang sama. Pada tingkat yang lebih luas, kita dapat membagi pikiran kita menjadi 2 kategori utama. Yang pertama, pikiran sadar atau conscious mind, dan yang lainnya atau yang kedua, yang secara umum adalah pikiran bawah sadar. Kemudian pikiran bawah sadar ini diperluas lebih dalam menjadi pikiran super sadar. Atau bisa dikatakan pikiran super sadar adalah kesadaran spiritual. Yang pertama conscious mind atau pikiran sadar. Atau bisa dikatakan 3 dimensi, kesadaran 3 dimensi. Pikiran sadar dapat memahami bahasa sehingga mampu menafsirkan pesan. Akan tetapi, pikiran bawah sadar tidak mengerti bahasa apapun. Pikiran bawah sadar didasarkan pada getaran, vibrasi, frekuensi, dan pelepasan bahan kimia dalam tubuh dan bahan kimia dalam otak melalui pikiran, emosi, dan perasaan. Otak dan pikiran tidak sama. Otak kita adalah 2% dari tubuh. Otak adalah organ fisik yang dapat disentuh dan dilihat. Memiliki salah satu jaringan saraf paling kompleks yang memiliki sekitar 86 juta miliar neuron yang menangani pesan setiap milidetik. Pikiran kita adalah cara kerja otak. Pikiran adalah pemahaman tentang sesuatu, memprosesnya, membuat keputusan, ingatan, perasaan, dan emosi. Pikiran kita akan terus beralih atau bekerja di 3 jenis pikiran ini untuk memproses pesan yang bermakna. Pikiran sadar adalah keadaan pikiran saat ini di mana kita menganalisa yang ada di sekitar kita, mengamati pembicaraan dengan orang-orang, dengan kesadaran menggunakan pikiran sadar. Dan pikiran sadar juga menjalani fungsinya, yaitu pemahaman secara sadar menggunakan organ indera dalam tubuh untuk memahami yang terjadi. Misalnya mata untuk melihat, kulit untuk merasakan, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, dan telinga untuk mendengar. Kemudian pikiran sadar juga beroperasi untuk mengambil keputusan. Pemikiran logis adalah cara kerja pikiran sadar tentang analisa dan penilaian. Pikiran sadar juga artinya rasionalitas, benar dan salah, atau yang disebut dengan dualitas. Kemudian pikiran sadar juga berhubungan dengan kemauan, keinginan, kekuatan, kemudian penetapan tujuan, ambisi. Pikiran sadar memiliki fungsi 10% mengatur kehidupan kita. Jadi pikiran sadar menganalisis dan menilai serta membedakan antara benar dan salah. Yang kedua, pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar, dikenal kesadaran 4 dimensi. Ini adalah tempat penyimpanan kenangan, pengalaman yang terbaru. Misalnya seseorang menanyakan yang kita lakukan minggu lalu, pikiran bawah sadarlah yang akan beroperasi atau bekerja. Jadi pikiran bawah sadar akan mengambil informasi apa yang telah kita lakukan minggu lalu atau yang baru-baru ini terjadi. Bagian yang penting dari diri kita karena mampu mencapai tujuan, memiliki tujuan hidup, keyakinan, perasaan, emosi, habit, kebiasaan, perlindungan diri, pertahanan atau self-defense, pertahanan dari faktor eksternal, dan pikiran bawah sadar juga memberikan pengaruh terhadap kehidupan sebesar 60% dari keseluruhan waktu dalam mengatur kehidupan, dalam mengatur diri kita, dalam mengatur pikiran kita. Pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang imajinasi.
Pikiran bawah sadar meyakini semua atau segala sesuatu berdasarkan fakta, melihat yang nyata, suatu kebenaran yang tidak nyata atau imajinasi juga merupakan kebenaran. Itulah yang beroperasi di dalam pikiran bawah sadar. Contohnya anak-anak sejak dalam kandungan hingga usia 7 tahun, sebagian besar berada dalam pikiran bawah sadar. Karena mereka meyakini segala sesuatu adalah benar. Itu sebabnya anak-anak itu masih suci, tidak mampu menilai dan membedakan benar dan salah dengan mudah. Kemudian yang ketiga, pikiran super sadar atau super conscious mind, atau bisa dikatakan kesadaran 5 dimensi. Super conscious juga bisa dikatakan sebagai kesadaran spiritual. Super conscious mind adalah perluasan dari pikiran bawah sadar atau pikiran bawah sadar yang lebih dalam. Tidak dapat mengakses pikiran super sadar karena ada begitu banyak fungsi pikiran yang tidak kita sadari sedang terjadi. Ini mencakup kenangan jangka panjang atau kenangan masa lalu yang berhubungan dengan orang-orang yang tidak kita kenal sekarang. Pikiran super sadar memiliki semua perasaan yang dihasilkan dalam diri ketika kita masih dalam rahim dilahirkan sampai dengan hari ini. Kita tidak akan mengingat perasaan atau pikiran, tetapi semua pengalaman atau ingatan masa lalu yang telah terjadi dapat diakses melalui pikiran super sadar. Akan tetapi, ini hanya bisa dilakukan dengan bantuan profesional, hipnoterapi, atau meditasi mendalam. Contohnya, seperti orang yang sedang tidur dan mengigau, mengucapkan kata-kata yang tidak disadari, dan cenderung lupa apa yang telah dikatakan saat tidur. Itu adalah ingatan mendalam sebenarnya yang mengganggu mereka. Ini adalah kenangan dari pikiran super sadar. Kenangan tersebut sangat dalam, yang memicu ketakutan dan kebahagiaan yang sangat dalam. Pikiran super sadar juga beroperasi dalam pembentukan kepribadian diri kita, merasakan emosi dasar, perasaan, dan sifat atau karakter manusia. Kita dapat mengakses pikiran bawah sadar dengan berpikir, bermeditasi, melakukan latihan yang membantu mengingat kenangan dalam jangka waktu yang lebih lama. Alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar membantu kita mencapai ambisi, keinginan, cita-cita dengan melaksanakan perencanaan yang telah dibuat sesuai dengan pikiran sadar kita. Kemudian yang lebih dalam adalah pikiran super sadar ini. Di sini terlibat semua kenangan mendalam yang tidak dapat diakses dan yang merupakan bagian terbesar dari kepribadian kita. Bisa dikatakan bahwa emosi dasar manusia tidak berubah. Hal ini terjadi karena kita memiliki semua kenangan dari atau semenjak rahim hingga kehidupan kita saat ini, di masa sekarang, telah tersimpan di alam bawah sadar yang tidak dapat diakses tanpa bantuan profesional. Dari penjelasan tentang pikiran, dapat dikatakan bahwa pikiran sadar hanya dapat memberikan sebesar 10% dalam hidup kita. Dampak yang besar dari 90% kehidupan adalah pikiran super sadar atau pikiran bawah sadar yang mendalam. Demikianlah video Kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.